Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fawal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adana mawsi'u ilmullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Usikum wa nafsi bittaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin shadaqal ladzim amma ba'du. Ma'asyiral mukminin, majelis Jumat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah, sedang dan akan memberikan ragam kenikmatan kepada hamba-hambanya, khususnya kepada kita. Semoga Allah menganugerahkan nikmat ar-Rahim. Nikmat ar-Rahim adalah nikmat spiritual yang insyaallah kita akan mendapat ampunan, kasih sayang dan ridha Allah saat kita berada di negeri akhirat. Salawat dan salam kita aturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada kita syafaatul uzma, pertolongan, yaitu ketika kita sudah berada di negeri akhirat yang baqa atau yang selama-lamanya. Pada hari ini tanggal 22 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriah, khatib mencoba menguraikan satu tema, yaitu akhlak pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, janganlah bosan kita membicarakan akhlak pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah berada di alam yang lain. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah, Rasulullah dan para sahabat juga Bani Hashim pernah diisolir oleh kaum musyrikun, kaum munafikun ketika masih berada di Makkah, diisolir di satu tempat, yaitu di lembah selama 3 tahun. Alangkah sengsaranya diisolir selama 3 tahun tersebut, makan seada-adanya di tempat tersebut dan tidak ada muamalah dengan kaum yang lainnya. Setelah usai dari isolir tersebut, 2 hamba Allah yang mencintai dan mensupport perjuangan beliau wafat, yaitu pertama Bunda Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua pamannya Abu Thalib. Hal tersebut dikatakan amul huzni, tahun berduka cita. Semakin marak dan hebat kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum zalimin untuk menganiaya Nabi kita. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi yang mensupport dan tidak ada lagi yang menjadi gantungan beliau, maka beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat beliau ingin berdakwah
seraya refreshing ke satu tempat bernama Taif. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi beliau disambit, dianiaya, tidak disambut. Beliau dengan Zaid bin Harisah, anak asuhnya, sampai terluka. Yang anehnya malaikat gunung kemudian ditemani dengan malaikat Jibril alaihissalam lapor kepada Allah, seolah-olah Allah tidak tahu. Seraya minta izin untuk menghancurkan umat di Taif. Silahkan Anda menghancurkan itu tempat di Taif, tapi syaratnya Anda harus berbicara kepada kekasihku Muhammad SAW, minta izin kepada beliau. Setelah datang kedua malaikat itu, saya menceritakan apa yang dilaporkan kepada Allah dan minta izin kepada Allah. Allah memberikan izin dengan catatan harus minta izin kepada engkau wahai Muhammad SAW. Maka singkatnya mereka minta izin, Nabi tidak memberikan izin. Jangan wahai kedua malaikat petugas Allah, mereka adalah umatku yang tidak tahu misi apa yang aku bawa untuk mereka. Kalau sekiranya tidak orang tuanya, mudah-mudahan anak-anaknya atau keturunannya kelak yang akan memeluk agama Islam. Di sanalah beliau mendapat titel keagungan dari Allah, dua asmaul husna, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jiwa belas kasih sangat luar biasa. Kemudian Allah menyatakan dalam surat Al-Anbiya, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk, yaitu merahmati alam semesta ini. Kemudian peristiwa yang kedua, ketika Fathu Mekah, Allah memberikan kemenangan kepada Nabi kita dan orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Rasulullah segera memberikan informasi kepada para sahabat, wahai sahabat, hari ini kita akan masuk ke negeri Mekah dengan tidak ada balas dendam, dengan tidak ada pertumpahan darah. Masuklah kita ke Mekah, tanah air kita yang pertama, dengan damai. Padahal para sahabat ketika itu sebagiannya sudah ada yang mengasah senjatanya tajam-tajam untuk membalas dendam. Sangat luar biasa. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Akhlak yang mulia dari Nabi kita Muhammad SAW mari kita ikuti, mari kita teladani, sebagaimana Allah memberikan perintah dalam Quran surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum, apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ikuti Muhammad SAW. Allah akan memberikan bonus. Pertama, bonus yang istimewa, Allah akan memberikan ridho dan kasih sayang. Yang kedua, akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengikuti atau meneladani akhlak Rasulullah SAW kalau kita tidak memperbanyak salawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dengan demikian, internet sambungan batin di dunia ini kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita fungsikan
Bila internet batin antara kita dengan Rasul Muhammad SAW difungsikan, maka peringkatnya kita naikkan, yaitu mencintai Allah. Internet batin kita di bumi yang satu, kemudian di akhirat yang lainnya. Insya Allah dengan demikian kita akan mendapat syafaat Rasul Muhammad SAW dan akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentengi individu kita, juga seluruh keluarga kita, agar kita pulang ke hariban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wafatkan pertama husnul khatimah, yang kedua transit di alam barzah, raudhatun min riyadil jinan, yaitu taman surga. Yang ketiga, Allah masukkan kita ke dalam satu grup para hamba-hamba Allah yang akan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah firmankan Quran surat An-Nisa 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika mal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka adalah para nabi-nabi, mereka adalah orang-orang yang amanah, mereka adalah orang-orang yang Allah wafatkan syahid, dan mereka adalah orang-orang yang saleh. Keempat grup ini dalam tatanan bahasa Arab, nahwu dan sorobnya memakai alif lam, artinya ditandai bahwa orang-orang tersebut insya Allah akan mendapat mahkota takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhiratnya pun tidak berpanas ria, yang katanya yaitu matahari satu jengkal di atas kepala. Namun di sana ada komandan orang-orang yang beriman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Basar, Rasul Muhammad SAW. Tentu tempatnya sejuk, seperti adanya kipas angin, adanya AC dan lain sebagainya. Semoga durasi kita dalam hidup ini yang sangat singkat, yang Murabi pernah bercerita, di dunia ini kita tempat singgah, bukan tempat tinggal. Janganlah kita terlena dengan urusan dunia yang pasti kita akan meninggalkannya. Mari kita cintai Rasul Muhammad SAW, mencintai negeri akhirat, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar individu kita dan keluarga kita Allah selamatkan dalam perjalanan hidup ini dengan standar akhlak yang mulia, dan Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Demikian masyarul mukminin, khutbah Jumat yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib pribadi dan untuk para jamaah. Semoga kita lulus mulus dalam perjalanan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.